Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun, bangun Sukowati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini saya Dian Winda Lestari bersama dengan Bapak Ibu di Mimbar Agama Kristen. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau mengumpulkan setiap kami bisa bersama-sama berkumpul. Engkau Allah yang memberkati dalam segala kegiatan kami hari ini. Tuhan tolong kami dan Tuhan pimpin kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati, biarlah kuasa ilahi turun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini puji Tuhan kita bisa bertemu kembali, kita bisa berkumpul, dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berbuah di dalam Kristus. Kita akan buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan. Judul perikopnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ini kita mau belajar bersama-sama dari ayat yang pertama, yaitu akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi di ayat ini dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita itu adalah rantingnya. Karena kita adalah murid-murid Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita adalah ranting-rantingnya. Di ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotongnya. Kata dipotongnya ini dari bahasa aslinya itu adalah airo. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu bahwa bukan dipotong gitu saja, tapi dari bahasa aslinya airo. Kalau dalam bahasa Inggris take away, artinya adalah diangkat. Di Timur Tengah itu ketika pohon anggur itu kan merambat. Ranting yang kena hujan biasanya ranting itu akan tertimbun di lumpur. Dan ketika itu pengusaha atau pemilik pohon anggur ini akan berusaha bagaimana ranting itu tidak berada di dalam lumpur, karena ketika berada di dalam lumpur ranting ini tidak dapat berbuah. Nah, yang dilakukan itu adalah aero, diangkat. Ranting ini diangkat, kemudian dibersihkan, dibersihkan. Kemudian nanti dilekatkan dengan ranting yang sudah berbuah. Makanya nanti ranting yang tidak berbuah ini tadi akan menjadi ikut berbuah. Nah, dari ayat ini kita belajar bahwa setiap anak-anak Tuhan, kalau di ayat ini dikatakan tidak berbuah akan dipotong, bukan berarti langsung dipotong dan hilang gitu saja atau pergi dari karunia Tuhan, tapi artinya diangkat kemudian dibersihkan agar bisa berbuah kembali. Karena memang
Tuhan menghendaki setiap ranting, setiap kita itu dapat berbuah. Dan setiap mereka yang sudah berbuah pun juga dibersihkan supaya bisa lebih banyak berbuah lagi. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama bahwa ranting yang tidak berbuah ini membutuhkan Tuhan, termasuk kita. Karena kita tadi dikatakan kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok anggurnya, pokok anggur yang tidak bisa, ranting yang tidak bisa sendiri tanpa pokok anggur. Seperti itu. Nah, di ayat yang ketiga sampai yang kelima, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa ranting itu tidak bisa sendiri. Kalau ranting ini kita patahkan, berarti dia terlepas dari pokok anggurnya. Berarti ranting ini nggak bisa berbuah lagi. Tapi bagaimana agar ranting ini bisa menghasilkan buah? Dia harus menempel, harus tinggal di dalam pokok anggur. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Berarti Yesus menghendaki bahwa setiap kita itu menempel, tinggal di dalam Yesus. Di pasal ini ada 10 kali stay, 10 kali tertulis bahwa tinggallah, stay. Tinggallah di dalam aku. Jadi artinya itu mungkin lebih mudah dikatakan jangan kemana-mana. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di pokok anggur yang benar karena kita ini ranting. Tuhan menghendaki bahwa kita menjadi ranting yang tetap tinggal di dalam pokok anggur. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam aku, barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Nah, pagi hari ini kita belajar bahwa kita jadi ranting itu harus tetap tinggal di dalam pokok anggur. Kalau contoh aja kalau dunia mengatakan kita harus berprestasi dulu nih agar kita bisa dihargai orang. Kalau di dalam Kristus kita bisa dihargai, kita bisa punya prestasi, kita dipilih itu bukan karena kepandaian kita, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita hanya disuruh tetap tinggal di dalam Kristus. Kita menempel pada pokok anggur ini. Karena ketika kita menempel, maka kita bisa berbuah. Nah, contoh kayak gini nih. Ada kayak interview dengan ranting ya, kita kayak berandai-andai. Kalau misalnya ranting ini diinterview nih, rantingnya nih berbuah lebat, berbuah banyak, gitu, daunnya juga banyak. Ranting, hei ranting, kenapa kamu bisa jadi berbuah banyak, berbuah lebat, berdaun yang banyak? Kalau kita jadi ranting, jawaban kita apa? Mungkin jawaban kita, ya karena memang aku yang bisa lakukan ini. Ya karena memang aku adalah ranting yang paling hebat. Kalau jawabannya seperti itu disebut ranting yang tidak tahu diri. Karena apa? Ranting itu nggak bisa sendiri, gitu. Ranting itu harus menempel pada pokok. Jadi kalau kita bisa bayangin, mungkin kalau di Indonesia seperti pohon mangga itu pasti ada ranting-rantingnya. Ranting itu kita patahkan, apakah dia bisa sendiri? Kan nggak bisa. Dia nggak bisa berbuah sendiri. Ketika ranting ini menempel pada pokok anggur, gitu, pada pokok mangga. Tadi kan kita berandai-andai di Indonesia itu adanya kan kayak pohon mangga gitu, kita contohkan. Ranting ini harus menempel. Nah, kalau di pasal ini Yesus mengambil contoh tentang pokok anggur. Ranting ini tidak bisa sendiri. Makanya kalau ranting tadi kita interview, seharusnya ranting itu menjawabnya apa? Ya karena aku itu mendapatkan suplai dari pokok. Aku mendapatkan suplai bukan karena aku bisa sendiri berbuah lebat, punya daun yang banyak, bukan karena sendiri, bukan karena kehebatan ranting sendiri, tetapi karena aku menempel pada pokok, dan pokok ini mensuplai ranting-ranting yang ada.
Dari mana suplainya? Karena tadi pokok itu mengambil sari-sari makanan dari tanah. Nutrisi-nutrisi kemudian disalurkan ke atas, ke ranting-ranting. Rantingnya bisa berbuah lebat. Kalau ranting ini keluar, patah, atau hilang dari pokoknya, pasti akan mati. Dan tidak bisa menghasilkan buah lagi, nggak bisa menghasilkan daun-daun lagi, karena sudah terlepas dari pokoknya. Nah, makanya di ayat yang keempat, kelima, 4 dan 5 tadi dikatakan bahwa kita harus tinggal di pokok anggur. Kita harus tinggal, dan barang siapa yang tetap tinggal, ia akan berbuah banyak. Di ayat 5 dikatakan bahwa sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, apa yang kita miliki, apa yang kita terima, apa yang saat ini mungkin Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, itu bukan hasil karya kita sendiri, itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita saat ini bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita bisa sekolah gitu ya, kita bisa melakukan segala pelayanan kita, aktivitas kita bisa memiliki segala sesuatu materi mungkin yang saat ini kita miliki, bukan hanya hasil kerja keras kita saja, tapi ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Jadi ada campur tangan Tuhan. Ketika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan itu berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatunya. Karena di luar Tuhan, di ayat 5 dikatakan bahwa sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ya karena kita itu ranting, kita bukan pokok. Karena pokok ini adalah Yesus. Maka ketika ranting ini menempel, tetap tinggal, maka dapat berbuah banyak. Karena di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya segala apa yang kita miliki, ini semua berasal dari Tuhan. Jangan merasa bahwa ini semua didapat karena kemampuanku, kepandaianku, kehebatanku. No, karena semua itu berasal dari Tuhan. Semua hanya karena karunia-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di ayat selanjutnya kita belajar bahwa kita bisa berbuah, kita bisa menjadi dampak kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus. Nah, mengapa dan bagaimana caranya dan mengapa harus berbuah gitu kan? Di ayat selanjutnya, barang siapa tidak tinggal, di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, kalau tadi di awal kita berbicara tentang kita memiliki segala sesuatunya karena kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, kenapa kita harus berbuah gitu kan? Karena ranting yang tetap tinggal di pokok anggur kan tadi kan dikatakan berbuah gitu kan. Nah, kenapa kita harus berbuah banyak? Kita harus berbuah lebat. Dan apa yang dimaksudkan kita harus berbuah? Yang pertama yaitu untuk memuliakan Tuhan, di ayat yang ke-8 tadi. Jadi ketika kita berbuah ini mungkin lebih mudahnya kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi dampak yang positif buat orang lain. Nah, kenapa kita harus berbuah? Kenapa kita harus berbuahnya itu banyak? Agar apa? Tuhan dipermuliakan, bukan kita yang dipermuliakan. Karena kalau kita yang dipermuliakan, kita itu siapa? Kita itu ranting saja. Yang dipermuliakan adalah Bapa di sorga, Yesus Kristus. Karena apa? Ketika orang mungkin melihat kita bisa ini, bisa itu, dan mereka bertanya, loh, kok kamu bisa ini, bisa itu, gitu kan? Ketika kita menjawab, ya, karena aku punya Yesus yang hebat, maka nama Yesus yang dipermuliakan. Jadi, kenapa kita harus berbuah? Untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk membesarkan nama kita sendiri. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, maka kita bisa menjadi berkat.
Nah, kemudian selanjutnya kita bisa mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita menjadi dampak yang positif. Contohnya kalau sekarang mungkin di momen-momen 17 Agustus ya, momen-momen kemerdekaan, banyak di desa-desa itu bersih-bersih. Ini contoh yang mudah saja gitu. Di desa banyak yang bersih-bersih desa gitu, ada yang ngecat, ada yang menghias dengan bendera-bendera merah putih gitu, atau ada yang bikin lampu-lampu hias gitu, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan untuk kita disebut bahwa kita memiliki buah, kita menghasilkan buah? Salah satu hal yang mungkin bisa terlihat secara kasat mata, kita ikut membantu, ikut kerja bakti, ataupun kita ikut ngecat gitu. Itu contoh yang mudah, contoh yang mungkin bisa dilakukan di hari-hari ini gitu kan. Itu sudah disebut apa? Sudah disebut berbuah. Bisa jadi contoh, bisa jadi teladan, bisa jadi berkat, jadi dampak yang positif. Ketika orang lihat, bukan oh ini anak-anak Tuhan kok malah diem aja nih, nggak mau bantuin, berarti itu disebut kita jadi batu sandungan dong. Tetapi kalau kita bantuin mereka, ya, kita mungkin ikut ngecat atau kita ikut kerja bakti bareng-bareng, itu sudah disebut kita jadi dampak, kita berbuah, seperti itu. Jadi tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjadi dampak yang positif, itu sudah disebut berbuah, gitu. Jadi kita bisa berbuah bukan hasil kita sendiri. Ketika orang itu disebut berbuah, memang karena dia dewasa secara rohani. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus berbuah. Kita harus menjadi dampak yang positif. Kita harus bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kita tidak bisa sendiri. Karena apa? Karena kita punya pokok. Kita punya supply, yaitu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Makanya tetap tinggal di dalam Tuhan. Agar apa? Agar kita bisa berbuah lebat, agar kita bisa jadi dampak yang positif buat orang lain, agar kita bisa menjadi berkat, agar kita bisa menjadi orang-orang yang tidak menyusahkan orang lain, tapi kita mampu menolong mereka. Kita mampu membantu setiap orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita. Karena apa? Karena kita ini kepunyaannya Allah. Kita bisa melakukan ini, kita bisa melakukan itu, kita bisa berada sampai saat ini bukan karena kita sendiri, kita itu hanya ranting. Tapi kita bisa seperti ini karena kita itu tinggal di dalam Tuhan. Makanya tetap tinggal di dalam Tuhan agar kita mampu berbuah. Tetap tinggal di dalam Tuhan karena di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar bahwa kami harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Untuk kami bisa berbuah banyak, kami menjadi dampak yang positif buat orang lain, kami menjadi berkat buat orang lain. Mampukanlah setiap kami Tuhan untuk kami bisa menjadi berkat. Kami tetap tinggal di dalam Tuhan, kami tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang memampukan setiap kami. Berkatilah setiap pendengar yang pagi hari mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, biarlah kuasa-Mu Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan memberkati juga di dalam setiap sekolah, pekerjaan, perkuliahan, tanah, ladang, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan memberikan iman yang semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau, sehingga mereka tetap tinggal di dalam Engkau dan tetap berbuah, tetap menjadi dampak, tetap menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal,
Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.